Oke teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan inti, kalian di sini gimana sih menanggapi kondisi Gaza saat ini? Angkanya udah lebih dari 55.000 orang yang meninggal loh. Ya sih, kemarin kan aku juga ada beberapa berita kan aku baca. Nah di situ tuh yang menjadi korban kebanyakan anak-anak dan perempuan, di mana itu kan kelompok rentan ya. Kalau menurut kalian itu gimana? Terus juga dunia tuh kayak diam aja gitu loh, padahal itu jelas-jelas termasuk pelanggaran HAM sama perang kan. Ya, Aku jadi mikir ini perang atau pembantaian sih sebenarnya. Soalnya tuh yang diserang tuh kayak rumah sakit, kamp pengungsian sama sekolah juga bahkan. Nah makanya penting banget nih kita bahas dari sudut pandang hukum perang. Dan juga bukan hukum internasional aja yang punya pandangan kuat soal ini, tapi ada hukum Islam juga yang punya pandangan yang kuat soal ini. Setuju sih, yuk langsung kita bahas lebih mendalam apa itu hukum perang menurut Islam dan apa itu hukum humanitar internasional dan gimana sih keduanya memandang tragedi kondisi Gaza saat ini. Perang di Gaza sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Maka dari itu tidak sedikit pula korban jiwa yang berjatuhan. Berdasarkan laporan Anadolu Agency pada Juni 2025, total korban tewas akibat agresi militer Israel yang telah mencapai lebih dari 55.400 korban jiwa, dengan mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak. Kalau kita lihat dari perspektif hukum humaniter internasional yang diatur lewat Konvensi Jenewa dan protokol tambahan, maka jelas ada 3 prinsip utama yang dilanggar secara terang-terangan. Yang pertama, prinsip detention, di mana mewajibkan membedakan antara warga sipil dan non-sipil. Yang kedua, prinsip proportionality, yaitu penggunaan kekuatan yang seimbang dengan tujuan militer. Dan prinsip yang terakhir, yaitu prinsip yang mengharuskan adanya langkah pencegahan agar warga sipil tidak menjadi korban. Dalam konteks Gaza, pelanggaran ini sangat nyata. Serangan tidak hanya menargetkan pejuang militer tetapi juga rumah sakit, sekolah, bahkan kamp pengungsian. Konvensi Jenewa pasal 48 secara eksplisit menyebutkan bahwa pihak-pihak dalam konflik wajib membedakan antara produk sipil dan non-sipil. Selain itu, Pasal 51 protokol tambahan juga melarang serangan yang bersifat menyeluruh, tidak terarah, atau dapat menyebabkan kerugian berlebihan pada warga sipil dibandingkan keuntungan militer yang diperoleh. Sayangnya, pelanggaran ini tidak dapat diikuti dengan penegakan hukum yang tegas. Meskipun Mahkamah Pidana Internasional ICC memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki kejahatan perang, namun Israel bukanlah anggota dari Statuta Roma, dan proses hukumnya seringkali mandek karena intervensi politik negara-negara besar. Tindakan Israel di Gaza bukan sekedar agresi militer, tapi ngaruh pada genosida. Sesuai definisi Statuta Roma, upaya penghancuran kelompok etnis atau agama, serangan sistematis warga sipil Palestina, menghancurkan rumah, sekolah, hingga blokade bantuan, memperlihatkan pola permusuhan. Amnesty dan Human Rights Watch menyebut ini sebagai politik punishment yang dilarang hukum internasional. Tindakan Israel juga tergolong kejahatan perang, menyerang warga sipil, pengungsian paksa, pembunuhan massal, dan perusahaan fasilitas vital. Namun karena Israel bukan pihak Statuta Roma dan melindungi veto negara konflik Amerika Serikat, proses hukum di Mahkamah Internasional mandat terus lemahnya diadili. Perang memang sering dianggap sebagai kondisi luar biasa di mana kekerasan dibenarkan. Tapi kalau kita telah dari berbagai tradisi hukum, termasuk dalam pelaksanaan hukum Islam, ternyata justru ada batasan-batasan yang sangat jelas bahkan ketat mengenai bagaimana perang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dalam sejarah hukum Islam ada prinsip kuat yang menekankan perlindungan terhadap sekelompok sipil, anak-anak, perempuan, orang lanjut usia, petani, bahkan orang yang sedang beribadah, semuanya tidak boleh menjadi sasaran kekerasan. Ini bukan cuma etika moral, tapi bagian dari aturan-aturan hukum yang disebut oleh ulama klasik seperti Al-Mawardi dan Ibnu Qudamah. Bahkan objek-objek sipil seperti rumah sakit, tempat tinggal, rumah ibadah, ladang pertanian, hingga sumber air dilarang untuk dirusak atau dijadikan sasaran. Dalam banyak catatan sejarah, bahkan sebelum pasukan dikirim, pemimpin militer sudah diberi instruksi tegas agar menjaga batas kemanusiaan dalam setiap operasi. Yang menarik, nilai-nilai ini sangat sejalan dengan prinsip-prinsip dalam hukum humanitar internasional seperti yang tertuang dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan 1. Misalnya, prinsip non-kombatan tidak boleh diserang, objek sipil dilindungi, dan harus ada proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan. Sayangnya, kalau kita lihat kondisi Gaza hari ini, prinsip-prinsip ini justru diabaikan secara terang-terangan.
Serangan tidak hanya menyasar pejuang bersenjata, tetapi juga sekolah, rumah ibadah, tempat pengungsian, dan fasilitas medis. Bukan cuma pelanggaran terhadap hukum internasional, ini juga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung oleh hampir semua sistem hukum, baik sekuler maupun berbasis agama. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa nilai-nilai dasar dalam tradisi hukum Islam terkait etika perang sebenarnya sangat relevan dan tidak ketinggalan zaman. Ia justru bisa memperkuat landasan moral dalam menegakkan hukum humaniter internasional. Jika kita cermati hukum Islam dan hukum humaniter internasional atau HI memiliki nilai-nilai dasar yang sama, yaitu melindungi kemanusiaan saat perang. Walau asal-usul yang berbeda, Islam dari nilai agama, HI dari kesepakatan internasional, keduanya menekankan prinsip yang serupa. Contohnya itu prinsip distinction dalam hukum humaniter internasional yang memisahkan kombatan dan non-kombatan sejalan dengan larangan dalam Islam untuk menyakiti perempuan, anak-anak, dan orang yang tak ikut berperang. Prinsip proportionality yang mencegah penggunaan kekuatan berlebihan juga ditemukan dalam ajaran Islam yang melarang kerusakan berlebihan, pembakaran tanaman, dan kekerasan terhadap hewan. Larangan menyerang rumah sakit, tempat ibadah, dan fasilitas sipil juga dijunjung tinggi oleh keduanya. Ini menunjukkan bahwa perang pun harus dijalankan dengan aturan. Namun kendalanya bukan pada nilai hukumnya, melainkan pada implementasinya yang sering kalah oleh kepentingan politik, seperti kata para ahli termasuk Profesor Javaid Rehman dan Dr. A.A. Naim. Kunci keadilan global ada pada integrasi hukum lokal dan internasional serta komitmen nyata untuk menjalankannya. Maka tantangan kita adalah mendorong agar hukum benar-benar ditegakkan, bukan sekedar jadi simbol. Dari diskusi panjang yang sudah kita bahas, ada satu hal yang paling jelas. Tragedi di Gaza bukan sekedar konflik bersenjata, tetapi cerminan dari kegagalan sistem hukum internasional untuk melindungi yang paling dasar, yaitu hak hidup dan juga martabat manusia. Secara hukum, sudah sangat tegas bahwa serangan terhadap warga sipil, terhadap fasilitas medis, terhadap sekolah, hingga kamp pengungsian adalah pelanggaran berat bagi hukum humaniter internasional. Dan jika kita melihat dari nilai etisnya, baik dari tradisi Islam maupun prinsip universal kemanusiaan, semuanya menyuarakan satu hal: perang tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk melanggar batas-batas moral, tetapi hukum dan nilai akan selalu jadi teori kosong kalau tidak ada komitmen untuk menegakkannya. Dunia saat ini diuji, apakah kita benar-benar menjunjung tinggi nilai keadilan atau ternyata malah membiarkannya dikalahkan oleh kepentingan politik dan kekuasaan. Kita sebagai mahasiswa dan juga sebagai masyarakat sipil mungkin tidak bisa langsung menghentikan perang, tetapi kita bisa memilih untuk tidak diam. Kita bisa menyuarakan kebenaran, menyebarkan kesadaran, dan menolak untuk menormalisasikan kekerasan terhadap manusia tak bersalah. Karena pada akhirnya yang sedang dipertaruhkan bukan hanyalah nasib dari Gaza, tetapi masa depan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.